Acara debat nasab yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu di Kesultanan Banten itu sudah selesai ya. Dan di situ ada seorang lelaki yang menjadi sorotan publik yang namanya itu Wafi, dan sebagian orang itu menyebutnya Ustadz Wafi. Di situ dia mempertanyakan tentang adakah dalil yang mengharuskan adanya kitab sezaman untuk kesahihan sebuah nasab. Pertanyaan itu ditujukan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, berikut ini kita bacakan jawaban dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagaimana yang ditulis di RMI NU Banten. Al-Ustadz Wafi, selanjutnya disebut Wafi, mempertanyakan apakah ada dalil yang mengharuskan adanya kitab sezaman untuk kesahihan sebuah nasab, sedangkan para ahli nasab menyatakan bahwa sebuah nasab bisa dikatakan sahih apabila sudah mendapat legitimasi seorang nasabah. Begini, kebenaran itu sederhana, adalah ia yang masuk akal dan dapat diterima oleh semua orang. Tidak bisa bagusnya sebuah sepeda motor hanya dengan kesepakatan para dealer motor. Ia juga harus bagus menurut logika konsumen. Ada sepeda motor bekas, lalu sepakat para dealer motor mengatakan bahwa motor ini bagus. Apakah motor itu memang bagus? Harus diuji terlebih dahulu oleh konsumen agar bagusnya sepeda motor itu bukan hanya menurut kalangan dealer motor saja, tetapi juga oleh konsumen, bahkan oleh semua orang. Ketika diuji konsumen ternyata suara mesinnya jelek, tentu logika konsumen akan mengatakan ini sepeda motor jelek. Kata sang dealer, motor ini bagus. Kalau tidak percaya, tanyakan dealer sebelah. Pasti menjawab motor ini bagus, kata sang konsumen dalam hati. Ya jelas, kalian kan saling menjaga. Wong kalian saling tahu kualitas barang kalian masing-masing ada masalah. Kalau yang lain mengatakan sepeda motor ini jelek, maka Anda juga akan membuka kejelekan barang milik dealer yang lain itu. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya, begitu pula nasab. Tidak bisa nasab itu sahih hanya karena kesepakatan ahli nasab. Kata Ibnu Mas'ud, para ahli nasab itu pendusta. Syekh Mahdi Rojai mengatakan nasab Alawi sahih. Ini iklan, lalu kita uji. Alasan disebut sahihnya itu apa? Pokoknya paling sahih. Dalilnya mana? Pokoknya sahih. Tidak bisa. Kebenaran itu harus dapat diterima oleh semua orang. Kok bisa? Syekh Mahdi Rojai mengatakan Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Sementara ulama yang dekat zamannya dengan Ahmad bin Isa mengatakan Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sanadnya mana? Kitabnya mana? Kecuali kalau anak lainnya sama-sama tidak dicatat sejak dahulu kala, mungkin bisa diterima. Lah, wong anak lainnya sudah dicatat semua, ada 3 orang, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu 550 tahun berikutnya baru ada nama Ubaidillah ditambahkan. Logika awam saja tidak akan menerima. Ini dibikin-bikin, ini pasti palsu. Kata Wafi, penulis tidak jujur ketika mengutip dari Google tentang syarat kesahihan nasab harus tercatat di kitab nasab. Tapi penulis tidak mengambil kelanjutan narasi berikutnya, yaitu selama 2 abad. Ya jelas harus dihilangkan, karena tidak masuk akal. Masa iya nasab yang sudah 11 abad kesahihannya hanya cukup selama 2 abad ke belakang? Bagaimana jika ditemukan bukti 500 tahun lalu nasab ini hanya nyantol? Jelas ketercatatan 2 abad itu tidak ada artinya. Dalam ilmu fikih, ketercatatan 2 abad itu disebut korinah, ciri bahwa sebelumnya tercatat, tetapi jika memang ada bukti sebaliknya sebelum 2 abad itu, maka korinah itu gugur. Nasab para Habib ini sudah tercatat 200 tahun yang lalu, bahkan 500 tahun. Apakah itu menunjukkan sahih? Tidak, karena ada bukti bahwa nasabnya baru ada abad 9 Hijriah. Sebelumnya tidak ada, dan banyak bukti kuat nasab ini memang baru diciptakan keyakinannya di abad itu. Wafi juga mengatakan, penulis mengambil pendapat Syekh Mahdi Rojai dalam satu hal, namun hal lain menolaknya. Betul, karena penulis mengambil pendapat orang hanya yang benar menurut logika. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran syar'i, maka ukurannya adalah logika syariat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran umum, maka harus tidak bertabrakan dengan logika kebenaran secara umum pula. Semua orang, kata Imam Malik, bisa diterima dan bisa juga ditolak kecuali Nabi Muhammad SAW.
Para ahli fikih membuat kaidah antar mereka. Siapapun bisa menguji kaidah itu. Jika ada penyimpangan harus diluruskan. Apalagi banyak ahli nasab yang bukan seorang fikih, di mana istilah fikih banyak diadopsi, namun kemudian maknanya diinterpretasi menjadi di kalangan mereka, seperti tentang syuhro dan istifadhoh. Eleanor Roosevelt berkata, orang besar bicara ide, orang biasa bicara peristiwa, dan orang kecil bicara orang lain. Kita juga bisa mengatakan orang besar membuat kaidah, orang biasa menganalisa kaidah, orang kecil berpegang teguh dengan kaidah orang lain. Yang dilakukan oleh orang kecil adalah mempertengkarkan kaidah-kaidah yang dibuat orang lain, lalu berhenti sampai di situ, tidak menganalisanya dengan karunia besar akal yang Allah anugerahkan kepada semua orang. Masa sudah berganti, umat Islam Indonesia semakin cerdas. PBNU mencanangkan fikih peradaban. Kita verifikasi setiap tafsir yang lemah untuk dibawa ke tengah-tengah pertengkaran pemikiran. Kita hadapkan dengan dalil-dalil agama yang sahih, sehingga mencapai titik kebenarannya yang hakiki. Jadi ini lumayan panjang ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi untuk lengkapnya silahkan cek sendiri di blog rminubanten.org.id ya. Tapi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya itu memang hingga saat ini pihak Ba'alawi, terutama seorang lelaki bernama Wafi, itu belum bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka makin kesini makin terungkap jelas bahwa ternyata kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang kuat. Jadi hingga saat ini pihak Ba'alawi tidak bisa mematahkan kajian ilmiah tersebut. Selanjutnya bagaimana? Ya selanjutnya jika pihak Ba'alawi itu tidak bisa membantah tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, yaitu artinya memang nasab habaib itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu baru berdasar kajian kitab nasab, belum kalau melakukan tes DNA. Nah kalau melakukan tes DNA itu sebenarnya lebih jelas lagi. Jadi misalkan para habaib ini memang tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA. Kemudian nanti hasilnya apa? Ya umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nanti misalkan ternyata kok hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kok ternyata nyambungnya itu tidak ke Kanjeng Nabi, ya harusnya mereka itu gentle menyatakan ke publik bahwa ternyata nasab mereka itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dengan begitu rakyat Indonesia tentu akan menghargai, akan menghormati atas kejujuran mereka itu. Tapi jika hingga saat ini mereka itu tidak mau mengakui bahwa nasab mereka itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya otomatis rakyat Indonesia pasti akan tetap terus mencari kebenaran, menuntut pembuktian bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Namun sebenarnya dengan adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah menjawab sebagian besar pertanyaan rakyat Indonesia selama ini. Karena selama ini kebanyakan orang itu mempertanyakan apakah habaib itu adalah dzurriyyah Nabi. Tapi ternyata setelah adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa mereka itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, mereka juga tidak bisa membantahnya. Yaitu artinya memang nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi.